Oke, baik. Langsung saja Mas Ken Setiawan, dan alhamdulillah sudah ada 75, 80 eh, teman-teman, sahabat-sahabat dari KP Nusantara yang bergabung di acara live streaming pada malam hari ini. Sebagaimana temanya adalah tentang Pondok Pesantren Az-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, yang mulai ramai lagi diperbincangkan semenjak peristiwa Idul Fitri kemarin. Sesungguhnya pesantren Az-Zaitun ramai menjadi kontroversi sudah cukup lama ya Mas Ken, kalau nggak salah sekitar 20 tahunan yang lalu. Oke, mungkin untuk review sejenak, saya baca-baca pondok pesantren ini didirikan kalau tidak salah pada tahun 96 ya Mas Ken, 93, 94. sebelum Orde Baru tumbang. 96-an ya. Ya, Yang 93, meresmikan, 94 sebenarnya. iya, iya, sekitar itulah. Yang meresmikan kalau tidak salah langsung Pak Habibie ketika itu. Ya, betul. Dan sejak itu mulai tahun 2000 muncul sejumlah kontroversi, polemik. Di antaranya kalau yang pertama dulu kontroversinya adalah terkait dengan bangsa dan negara, karena indikasi keterlibatan pondok pesantren ini dengan gerakan negara Islam Indonesia. Tapi kali ini kemudian yang terbaru adalah terkait ideologis sesungguhnya. Oke, untuk mengetahui lebih jauh terkait pondok pesantren itu nanti saya kira Mas Ken Setiawan lebih detail, lebih banyak mengerti tentang ceruan dari pesantren itu ketimbang saya yang pengamat dari luar. Kalau Mas Ken Setiawan kan saya kira lebih dekat, lebih detail untuk mengetahui itu. Oke, yang pertama Mas Ken Setiawan, panjenengan kan mantan aktivis negara Islam Indonesia. Apa hubungannya aktivitas atau aktivisme Anda di negara Islam Indonesia dengan pesantren Az-Zaitun? Mungkin itu dulu yang perlu Mas Ken Setiawan jelaskan. Monggo Mas Ken. Baik, terima kasih. Negara Islam Indonesia itu punya dua struktur. Yang pertama teritorial, yang kedua fungsional. Teritorial itu yang punya jabatan tertentu dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Sedangkan fungsional ya emang yang dijadikan kedok untuk menipu masyarakat Indonesia berupa lembaga pendidikan atau pesantren Indramayu di Jawa Barat sana, pesantren Al Zaitun. Nah, menariknya ada bahwa seolah ini tidak ada kaitannya, padahal ini satu paket. Dan kami sendiri ketika sebagai anggota NII datang ke Al Zaitun itu nggak boleh ngomong NII, nggak boleh bawa data NII di sana sebagai berkunjung atau korwil, koordinator wilayah yang tugasnya untuk mempromosikan Al Zaitun. Dulu kita punya majalah ya, ada majalah Medium, majalah Al Zaitun, supaya masyarakat tertarik. Walaupun sebenarnya ya sedikit karena memang harganya cukup mahal ya untuk masuk ke Al Zaitun. Jadi mayoritas yang menjadi santri sebenarnya adalah anggota NI yang punya anak, kan ada namanya subsidi untuk disekolahkan Al Zaitun biar kelihatan banyak. Ditambah lagi ya 20%-nya adalah korban promosi Al Zaitun. Jadi masyarakat yang hanya melihat pesantren ini mewah, megah, terbesar di Asia Tenggara, lalu menyekolahkan di sana sebagai santri di Al Zaitun. Ini yang kita ketahui korban promosi Al Zaitun. Jadi ya ini kan gerakan bawah tanah ya. Dulu walaupun kita sudah ketahui bersama MUI dan Kementerian Agama sudah pernah mengadakan penelitian ya. Mulai di Pak Ma'ruf Amin ketika dulu menjadi ketua tim, sekarang menjadi wapres, ternyata nggak ada perubahan juga. Termasuk di Kementerian Agama juga ada Prof. Safi Mufid. Dulu itu di Balitbang Kemenak itu mengadakan penelitian juga sampai beliau meninggal, hasilnya juga belum terpublish. Ya mungkin kita melihatnya mungkin ada tekanan segala macam, tapi ternyata beliau Pak Kiai sampai menjadi wapres, ternyata yang
menurut kita full power, nggak ada perubahan juga untuk menindak persoalan Al Zaitun. Jadi ya kami sendiri dari NI Center terbentuk ini karena kami punya latar belakang pengalaman yang sama. Ada yang jabatannya RT, RW, lurah, camat, ada yang wakil gubernur di NI Center ada. Nah, kami merasa negara ini ada pembiaran sehingga ya sudah kami sadar diri, sadar posisi, kami melakukan sesuatu yang kami bisa saja. Jadi awalnya kami membuka hotline pengaduan, kami menerima laporan dari masyarakat, kami melakukan identifikasi, investigasi, dan rehabilitasi atau reideologi. Jadi orang yang sudah terpapar anti Pancasila ini, terpapar negara Islam, kita restart ulang supaya dia kembali normal lagi. Nah ini yang kita lakukan, karena ya ideologi kan nggak akan pernah mati. Faktanya angka korban cukup banyak. Bahkan yang paling heboh itu di Sumatera Barat. 1.157 anggota NII mengikrar NKRI itu luar biasa. Cuman ya kembali kami tidak terlalu berharap karena memang ketika hanya bicara NII ini kan memang dianggap belum melakukan tindakan terorisme. Jadi oke Mas, ya, sebelum ke situ sebentar dulu. Sebelum lari jauh ke hal tersebut, saya kembali ke tadi pertanyaan dasar. Mas Ken Setiawan dulu pernah nyentri di Zaitun atau gimana? Kita gerakan bawah tanahnya saja. Nah, kalau disebut teman-teman itu namanya korwil dulu. Jadi kita ke sana paling hanya acara-acara tertentu, rapat, terutama ada rapat mingguan namanya Jumatan, rapat bulanan, rapat tahunan namanya ibadah haji. Jadi kita hanya melihat ibu kota yang cukup besar di sana, dan kita kalau setiap tahun itu berkumpul seluruh jamaah di sana. Ini yang juga dijadikan kedok untuk para pejabat yang hadir ke sana. Jadi di dalam ritual haji itu, 1 Muharram, itu dulu penuh Zaitun itu, seluruh jamaah di Indonesia itu tumplek di situ. Jadi ada kita melakukan ritual keliling tawaf. Tawaf itu bukan keliling Ka'bah, tapi keliling Al Zaitun yang luasnya 1.200 hektar. Lalu kita ada ritual melempar jumroh. Melempar jumroh itu bukan melempar 7 kerikil, tapi di akhir acara 1 Muharram itu ada melempar 7 sak semen dalam bentuk duit. Ya membangun gedung kalau pakai kerikil nggak kelar-kelar. Mereka katakan harus pakai sak semen, dulu hitungannya sekitar 50.000. Jadi kita juga berlomba-lomba dulu, ada yang 100 juta, ada yang 500 juta. Lah ini untuk menipu pejabat negara yang hadir. Ini umat Islam bangsa Indonesia dalam 1 jam bisa menghasilkan 5 miliar, 10 miliar, pejabat A, Menteri B, mau nyumbang berapa langsung dikasih kwitansi, ada yang nyumbang 1 miliar, 2 miliar, ada yang nyumbang komputer, hampir semua yang datang ke sana ketipu dengan jebakan ini. Foto masuk majalah, bangga, padahal bahasa kita dulu ditipu. Ntar dulu Mas. Berarti hubungan aktivitas Mas Ken di NII itu resmi dengan Zaitun ya, kalau begitu. Apa itu? Ya. Hubungannya apa itu? Ya kita kan memang dididik bukan menjadi agamawan, kita dididik menjadi negarawan. Jadi kita duta-duta negara, datang ke itu seperti seorang perwakilan gubernur dari perwakilan daerah-daerah beserta dengan anggota-anggota kita. Ya, jadi kita pusatnya di Al Zaitun gitu. Ibu kota NI itu ada di Al Zaitun. Jadi seluruh daerah se-Indonesia itu datang ke ibu kota, yaitu kalau Indonesia itu di Jakarta lah gitu kan. Seluruh berkumpul di Jakarta. Itu ya? Istananya ada di Al Zaitun. Oke lah, berarti fix bahwa Al Zaitun memang mempunyai hubungan yang tidak bisa dibantah dengan gerakan NII itu ya Mas ya? Ya betul. Dan dalam penelitian MUI dan Kemenak juga jelas sudah ada hubungannya kok. Pimpinan NII itu pimpinan Al Zaitun, pendanaan termasuk masalah doktrin itu sudah jelas. Oke. Ya, Mas. Karena sangat dekat hubungannya Mas Ken Setiawan kegiatan di NII dan Al Zaitun. Biar ini terutama ini anak-anak muda kan saya kira mungkin ketika itu belum lahir ya, bersamaan dengan lahirnya Al Zaitun biar lebih paham.
apa menurut Mas Ken Setiawan ajaran tentang kebangsaan dulu ya, tentang prinsip-prinsip dasar bernegara berbangsa Indonesia yang menurut Mas Ken Setiawan itu pertentangan atau menyalahi yang diajarkan oleh Al-Zaitun itu ketika itu? Ya, yang diajarkan konsep Islam kafah di sana. Jadi masuklah Islam secara kafah, keseluruhan. Jadi mereka menggambarkan Islam kafah itu seperti pohon. Misalnya akarnya mangga, batangnya mangga, pasti buahnya mangga. Gak mungkin akarnya mangga, batangnya pepaya, buahnya kelapa. Itu yang dimaksud dengan kafah. Dan mereka menggunakan ayat untuk ya menguatkan statementnya dia. Misalnya mereka menggunakan ayat pohon. Alam taro kaifa daraballahu masalam kalimatan thayyiban kasajaratin thayyiban asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kau perhatikan bahwa Allah memberikan perumpamaan yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi ke angkasa dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Jadi, ya kalau akarnya mangga, batangnya mangga, pasti buahnya mangga. Lah di Indonesia, akarnya sumber hukumnya jelas menurut mereka bukan, ya kita orang Islam harus tinggal di negara Islam. Orang Islam tinggal di negara hukumnya Pancasila, buatan manusia, tauhid, ya kan? Ya hasilnya banyak kan korupsi dan lain sebagainya. Makanya ya nggak jelas gitu. Dan mereka mengabadikan seperti misalnya diabadikan dalam rutinan tahunan misalnya. Panjat Pinang, akarnya nggak ada, batangnya licin, buahnya banyak. Itu lambang negara kafir itu. Kalau lambang negara Islam, orang Islam tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Itu pohon yang baik jelas. Nah, gambarkan mereka seperti itu. Jadi konsep itu ditambah dengan konsep iman hijrah jihad. Jadi iman adalah meninggalkan berhala Pancasila. Jadi kalau kita masih meyakini Pancasila sumber dari segala sumber, dianggap belum beriman. Nanti ditanya orang yang masih baru, sumber hukum dari segala sumber hukum orang Islam apa? Quran. Republik Indonesia sumber dari segala sumber hukum apa? Pancasila. Coba kau ucap syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Kamu masih punya dua sumber hukum, yaitu Quran dan Pancasila. Pancasila itu melawan hukum Allah. Kenapa? Banyak produk hukum Pancasila yang melawan hukum Allah. Misalnya ada minuman keras di toko-toko, berarti pabriknya diizinkan pemerintah nggak? Berarti pemerintah melawan hukum Allah nggak? Berarti kamu sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuai atau melawan hukum Allah. Jadi digiring seperti itu. Oh iya, berarti yang dimaksud beriman adalah menolak, mengingkari, dan meninggalkan Pancasila. Karena dianggap tadi sumber dari segala hukum yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Jadi kalau kita masih meyakini Pancasila sebagai sumber hukum. Kalau melihat prinsip-prinsip tersebut yang diajarkan oleh Zaitun, sepertinya aku tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan prinsip-prinsip kelompok yang ingin khilafah. Menurut Mas Ken, apa sih bedanya NII Al-Zaitun dengan HTI? HTI aja di Indonesia. Sebenarnya sama, bedanya kalau NII itu lokal, negara Islam Indonesia. Kalau Hizbut Tahrir mau mereka mempersatukan umat Islam dunia. Jadi tujuannya mereka adalah tujuannya sama-sama ingin berkuasa menggunakan agama sebagai kedok, itu saja. Cuman beda wadah gitu ya, beda organisasi. Beda wadah, ya. Oke. Beda khalifah, beda pimpinan ya. Iya, tadi lokal sama transnasional. Mereka sebenarnya orang-orang yang ingin berkuasa, ingin kekuasaan menggunakan agama. Ini yang mungkin oleh kelompok-kelompok yang sekarang milenial dianggap sebagai politik identitas tadi. Mereka bukan agamawan kok. Mereka orang-orang yang ingin berkuasa. Politisi yang memakai baju agama ya. Betul. Berjubah agama. Ada irisan nggak aktivis antara aktivis HTI dengan aktivis Al-Zaitun ini, NII? Orang-orangnya yang irisan nggak, beririsan nggak? NII sendiri juga menghasilkan, NII menghasilkan khilafah juga. Pernah dengar Khilafatul Muslimin? Itu NII juga, yang juga dia akan mempersatukan umat Islam sedunia. Oke. Yang pimpinannya kemarin sudah ditahan kasus kegaduhan kan, karena meneriakan khilafah. Itu ya? Iya, betul. Abdul Qadir Hasan Baraksyah.
Oh, itu dari Al-Zaitun juga dulu? NI tapi jaringan lain. Kan NI ada Oh, 9 komandemen wilayah, KW1 sampai KW9. Kebetulan yang hmm. Baraja ini yang di Lampung masuk komandemen wilayah 8, Al Zaitun komandemen wilayah 9. Hmm. Kalau kalau dengan FPI ada nggak hubungannya? Kalau dengan FPI yang jelas sama-sama ya tadi sebenarnya ingin berkuasa, cuman dia tidak menggunakan konsep negara. Bahasa FPI kan menggunakan Indonesia bersyariah. Sebenarnya judulnya sama juga gitu. Di bawah naungan khilafah Islamiyah. Jadi, Cuman beda orangnya ya, beda aktivisnya ya, beda pengurusnya. betul, betul, betul. Kalau di Timur Tengah mungkin ya Baina, Al-Qaeda, ISIS, Mujahidin, Yang sama-sama. jelas dari gerakan ini akhirnya yang tadinya radikalisasi pemikiran NI, entah FPI, HTI, selangkah lagi berpotensi bergabung ke JI, JAD, ya, kelompok MIT, MIB yang menurut mereka jihad kok ngomong doang. Jihad itu gabung bersama kami melakukan amaliyah yang dianggap sebagai ya final dari sebuah jihad, bukan hanya ngomong doang jihadnya gitu. Nah, ini bahaya juga. Oke, oke, tentang gerakan-gerakan politiknya kita tadi udah dibahas. Kemudian yang terbaru ini kan kontroversinya bukan persoalan negara Islam, tetapi pada persoalan-persoalan apa namanya ideologi lah, ubudiyah ibadah yang terbaru kemarin bahas sholat Idul Fitri kan, terus ada apa namanya syahadat, ada salam Yahudi apa apa itu bagaimana bisa terjadi seperti ini, Mas Ken? Apakah itu hanya sekedar kamuflase untuk menutupi eh, gerakan sesungguhnya yang ada di sana, atau memang tidak memiliki pedoman agama yang pasti di sana, gimana? Perlu diketahui bahwa NI itu antara gerakan teritorial dan fungsional itu satu tapi kelihatannya terpisah. Jadi sebenarnya antara ideologi dan realitas politik ini dibilang munafik kelompok ini kan. Ideologinya sebenarnya anti pemerintah, anti NKRI, termasuk anti Pak Soekarno, tapi mereka katakan mazhabnya mazhab Bung Karno. Ini kan lucu. Negara ini semua jangankan yang berbeda, orang Islam saja ketika belum baiat kepada NI, kepada Al Zaitun itu dianggap kafir. Tapi Oh, dia gitu. mencoba untuk namanya kalau kita takiyah atau menyembunyikan jati Ya, diri, ya, ya, menampakkan di ya. permukaan dengan slogannya pusat toleransi dan budaya perdamaian. Hmm. Berarti Jadi hanya strategi politik ya, strategi bunglon atau takyah lah ya, bisa populernya. ya mereka seperti bunglon yang mereka bagaimana yang penting tujuan mereka tercapai. Bahkan untuk dakwah yang mereka katakan perekrutan, perempuan itu nggak perlu pakai jilbab nggak apa-apa, rambutnya dipirang kalau bisa untuk mendekati anak-anak gaul bisa-bisa supaya bergabung ke sana.